Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sidang tarawih rahimakumullah yang saya hormati. Pada malam hari ini kajian kita adalah tentang amanah. Surat Al-Ahzab ayat 72 yang tadi sudah kita baca. Bapak dan ibu-ibu, rujukan kita adalah yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua Durratun Nasihin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Firman Allah, sesungguhnya kami menghadapkan, kami menyerahkan, kami memikulkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ini ketika Adam masih di dalam surga. Jadi amanah itu yang pertama kali dihadapkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Kemudian langit, bumi, dan gunung-gunung itu fa'abaina, enggan menerima amanah yang dipikulkan kepada mereka. Langit, bumi, gunung-gunung menolak amanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Wa hamalahal insan. Kemudian dihadapkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Maka Adam bertanya, ya Allah, bagaimana
tanggung jawab amanah itu. Konsekuensinya amanah itu macam mana kata Allah kepada Adam, Adam kepada Allah. Lantas Allah mengatakan, hai Adam, amanah ini konsekuensinya adalah dua. Bagi yang menjalankan amanah, ia akan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Konsekuensi yang kedua adalah bagi yang melanggar amanah, disediakan siksa dan azab yang sesuai dengan pelanggarannya. Di sini nampak oleh kita bahwa ketika Adam masih di dalam surga, bumi dan langit itu, gunung-gunung itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam tafsir kita baca bahwa Adam itu disiapkan oleh Allah untuk menjadi makhluk di muka bumi. Jadi jangan kita salah kepada Nabi Adam. Kode Adam salah di sarugo saisuak kita ke dunia. Dalam kajian tafsir tidak ada salahnya Adam. Karena Adam itu sudah disiapkan untuk khalifah di muka bumi. Namun skenario oleh Allah itu seperti itu. Tidak mungkin rasanya Allah akan mengusir begitu saja Adam dari surga. Jadi skenarionya diadakan pohon kuldi. Ada iblis. Nah, ini panjang ceritanya. Nah, kita kembali kepada amanah dulu. Apa yang dimaksud dengan amanah itu? Dalam kajian tafsir, kita membaca bahwa amanah itu bermacam-macam. Tetapi yang paling dominan agama merupakan amanah yang tersendiri. Ini yang paling pokok, amanah yang dihadapkan kepada langit, bumi, gunung-gunung itu amanah agama. Lantas Adam menerima amanah itu. Kenapa amanah itu diterima oleh Adam? Karena ada konsekuensi. Siapa yang melaksanakan amanah itu akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Dan kebetulan waktu itu Adam sudah menikmati keindahan surga. Wa hamalahal insan, maka amanah yang dihadapkan kepada gunung, bumi dan langit itu diterima oleh Adam karena konsekuensi adalah kenikmatan hidup di dalam surga. Maka Nabi Adam menerima amanah agama itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kemudian kita baca, agama merupakan amanah tersendiri oleh Allah kepada kita. Makanya kita perlu melaksanakan amanah agama yang khusus untuk manusia. Perlu saya sampaikan, ketika percakapan antara Allah dengan bumi, langit dan gunung-gunung itu, langit, bumi, gunung-gunung menjawab, kami tidak sanggup menjalankan amanah yang kau berikan kepada kami. Tetapi kami akan tunduk dan patuh kepada aturan Engkau ya Allah. Ini pernyataan bumi, langit dan gunung-gunung. Kami akan patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Sampai sekarang mereka itu patuh kepada Allah. Benda-benda di langit sebegini banyak.
bintang-bintang, bulan dan matahari, begitu teratur peredarannya, dia patuh kepada Allah. Tidak ada pelanggaran di ruang angkasa itu. Bayangkan kalau bintang-bintang itu berjatuhan, satu bintang saja mungkin Indonesia habis. Tetapi dia patuh kepada Allah. Tapi suatu saat mereka itu akan diperintah oleh Allah untuk hancur lebur, terjadi kiamat. Wallahu a'lam. Perlu beragama dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, penjelasan-penjelasan dari amanah itu di antaranya adalah semua pemberian Allah kepada kita itu namanya amanah. Mulai dari pemberian Allah kepada kita sebagai perorangan, perpribadi, fisik kita. Macam mana fisik kita? Semua yang datang dari Allah itu amanah Allah kepada kita. Mulai dari pikiran, hati, pendengaran, penglihatan, anggota tubuh yang lain, tangan dan kaki, semuanya itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Mulutnya itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Sebab semuanya itu datang dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Nah, ini perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa diri kita ini amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kita itu mana? Itulah dianya insan yang berada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Makanya kita wajib menjaga amanah. Pertama, amanah agama, kita wajib menjalankan amanah agama itu sesempurna mungkin. Yang kedua, kita menjaga amanah Allah kepada diri kita, mulai dari hati dan pikiran kita itu kita harus bersihkan hati kita. Jangan sampai hati kita kotor, jangan sampai hati kita itu busuk, jangan sampai hati kita itu mati. Tetapi hendaklah hati yang sehat, hati yang hidup. Bagaimana hati yang sehat? Bagaimana hati yang hidup? Yang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Bagaimana hati yang sakit? Yaitu orang-orang munafik. Dalam hatinya itu ada penyakit yang macam-macam. Kereta namandaki yang ngoknya sasa itu dalam hatinya itu sakit. Nah, orang dapat nikmat, dia yang susah dengan sendirinya, itu hati. Orang sukses, dia tidak nyaman, itu hati yang rusak. Jadi mulai dari hati kita harus bersihkan. Plong, hati kita itu jangan punya beban dalam hidup ini. Zakiyah Derajat mengatakan semua penyakit fisik itu berasal dari hati, jiwa. Kalau jiwa tidak sehat, merembet kepada tubuh, yang akhirnya tubuh pun juga tidak sehat. Makan tidak loma, hati tidak sonang, lalu tidak nyenyak, pikiran keurangan juga berkepanjangan. Maka hati kita itu perlu kita hidupkan dengan zikir kepada Allah. Amanah mata, wal absar, mata. Kita perlu hati-hati dan menjaga mata. Jangan sampai mata itu kita pergunakan untuk hal-hal yang membawa kehancuran, kebinasaan, sampai kepada perzinaan. Saya baca dalam kajian pakar zina itu, awalnya perzinahan itu dari mata.
Colik-kecolik tu. Rancak. Kok dan perempuan cantik bahen nol. Kok laki-laki bujang santiang. Ini dari pandangan mata. Maka mata itu harus kita rem dan kita kendalikan. Kalau tidak berbahaya, berlanjut cerita mata itu. Sampai ke hati. Sampai nanti kepada perbuatan dan tindakan. Telinga. Amanah telinga itu juga dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar itu kajian-kajian yang baik-baik, yang jelek-jelek kalau bisa kita hindarkan dari diri kita. Jangan sampai kita terlibat dengan itu. Saya baca kisah orang-orang saleh. Dalam masjid kalau banyak-banyak cerita dia ngancil. Tak mau je berkerumun di nama banyak ni. Kenapa? Cerita banyak di nama banyak. Dalam masjid kebanyakan kita harus menyendiri beribadah kepada Allah. Supaya waktu kita tidak terbuang begitu saja dan percuma, tak sia-sia. Ia banyak pantangnya agama gua Pak Ibu. Banyak pergaulan, sibuk dengan pergaulan. Baca cerita panjang aja lah Wak. Alhamdulillah kalau cerita tu elok. Kalau cerita tu hujat menghujat, salah menyalahkan, akibatnya apa? Tuhbitul amal. Awak solat juga pahala awak untuk orang. Jadi perlu kita menjaga telinga. Apalagi mulut. Ini mulut yang paling dominan membuat manusia ini sengsara. Muncung bakal leperan aja. Tak terpelihara. Dalam Quran saya baca perkara mengecek ke mengecek ke apa dan ibu. Yang pertama kaulan ma'rufah. Kok ka mengecek je nan elok ka dikecian. Yang baik ma'rufah. Kalau tak elok ajak diam. Karima, kaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Itu beda tempat itu. Kalau kaulan karima itu kepada orang yang lebih dari kita. Apanya nak lebih? Pertama umurnya lebih dari awak. Tak boleh kita pandang sama gadang aja. Umurnya gadang dari awak. Itu kaulan karima. Mungkin kedudukannya di hati awak. Awak anggotanya ketua. Itu misalnya. Awak rakyatnya kepala negari, itu misalnya. Awak kemenakan mengecek ke mama, itu misalnya. Kaulan karimah. Jadi tidak sembarang kecek lebih itu. Kaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Nabi itu tidak pernah kasar. Sedang tak kancing tagak orang dalam masjid Madinah. Lamang geregak sahabat nak melompang. Kecek Nabi, lah, jangan. Biarkan selesaikan kencingnya dulu. Orang itu pergi. Sahabat gigit jari. Bahkan bongile nyolapoi. Kecek Nabi, ambil pasir, siram dengan pasir tutup. Habis cerita. Begitu Nabi. Dalam berkata-kata. Menasihati dan lain sebagainya. Jadi mulut kita perlu jaga. Kaulan layyina. Kaulan sadida. Kata-kata yang benar. Yang tidak benar itu jangan disampaikan. Kata-kata yang benar. Sadida. Jangan berisi kebohongan. Jangan berisi hujatan.
Jangan berisi celaan, cacian. Kenapa demikian? Karena mulut kita itu nanti di akhirat dipertanyakan. Dan malah dikunci. Tangan jadi saksi. Kaki jadi saksi. Badan jadi saksi. Mulut nanti dikunci. Karena itu kita harus hati-hati menjaga mulut. Karena mulut itu amanah Allah. Berikut amanah Allah itu adalah tangan. Tangan ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Tapi ada manusia yang tidak mengerti. Tangan ini sekarang telunjuk yang lebih berbahaya. HP dan WA ditulis oleh telunjuk. Kini orang bacaran tak jauh muncul ada Pak. Orang bacaran jauh telunjuk kini. Aku dapat ambo kita sama-sama yang satu lu awak dalam persoalan itu. Kenapa? Tangan kita ini dipertanyakan oleh Allah nanti di akhir kemudian. Mulut tak bisa bicara, tangan akan berkata, "Iyo ambo nama gue kecil tangan tu." Kadipangan. Maka amanah Allah itu perlu kita jaga dari diri kita. Jangan sampai kita terpeleset telunjuk-telunjuk kita itu menulis bermacam tulisan. Kecuali kalau kita pergunakan untuk amanah, menjalankan ma'ruf nahi mungkar, melarang orang berbuat salah, bagus. Rancak, elok. Jadi di WA kalau mau nulis juga silakan tulis, tapi dalam kajian amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan menghujat, jangan mencela. Summalatus alunna yauma idzin anin na'in. Semua yang demikian itu dipertanyakan oleh Allah nanti di hari kemudian. Entah kalau tidak yakin dengan hari akhirat. Kalau tidak yakin juga akhirat, isma syi'ta buik salah ke 7. Itu malaikat katakan. Kalau tidak mau diatur, tidak mau dia ge nasihat, tidak mau diajar, tidak mau dididik, isma syi'ta pabuik anak ke 7. Kalau lebih itu nyorang ke awak apa dan ibu, itu tanyalah diri awak siapa sebenarnya. Nah, kita manusia ini perlu diatur. Amanah inilah yang mengatur kita sebagai manusia. Tarawih ku apa Pak ibu-ibu? Batonang-tonang apa? Tarawih ku batonang-tonang. Jadi jangan mesti copek gitu sadu nih. Basi copek ceramah, basi copek solat, basi copek balik. Itu tidak sesuai jo tarawih. Tarawih itu santai-santai. Nah, kalau perlu 1 juz 1 malam untuk solat di balik. 1 juz 1 malam. Apa dan ibu-ibu? Amanah. Perut melalui mulut. Ini amanah yang sangat dominan mempengaruhi kegiatan dan aktivitas kita. Kita perlu selektif apapun yang akan kita makan, yang akan kita minum. Imam Al-Ghazali pada masa kecil ini mendapat delima di suatu sungai. Lantas delima itu dia makan. Berpengaruh kepada hafalannya. Maka dia pikir, kenapa hafalan saya menurun? Tidak ingat lagi, berpengaruh. Dia ingat, dia koreksi. Oh rupanya ambo makan dalimo nan dapat dia anyui. Maka dia telusuri. Kemudianlah sungai itu mencari siapa punya dalimo tadi. Nah, akhirnya ketemu batangnya di pinggir itu, cari orang punyanya. Nah, sampai minta kerelaan kepadanya. Kenapa? Terasa baginya pengaruh yang haram itu dalam dirinya, hilang hafalannya. Imam Al-Ghazali itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Bapak dan ibu-ibu,
Apalagi kita zaman sekarang ambo masuk ketek lontan tulun akan ambo makan dulu deh ibu. Itu polem orang polem awak. Duyan orang duyan awak. Kadang-kadang ikan orang ikan awak jo. Justru karena itu kita saling minta kerelaan kepada tetangga-tetangga awak. Mohon awak yo tetangga-tetangga awak, bakerelaan awak supaya kita itu bersih dari apa yang kita makan. Saya baca dalam kajian ilmu Imam Al-Ghazali juga mengatakan pengaruh makanan itu dalam diri kita berat sangat kalau dibawa sujud kepada Allah. Darah-darah yang berasal dari yang haram itu katanya saya baca dalam buku. Tak kecil ambolo dan sebab ambo menyampaikan. Sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, mengendap dalam diri kita, itu bogek untuk dibawa sujud kepada Allah. Makanya tidak salah itu. Ahli tasawuf mengatakan, orang nak malai-malai ke masjid itu pertanyakan adalah makanannya ba'a. Itu kalau kajian orang tasawuf, bapak dan ibu-ibu. Beko yang salah kalau ambo menyampaikan beko. Kitabnya banyak yang kita baca dan kita pelajari. Kita tidak bisa membuat karangan-karangan itu. Tidak berani kita itu. Karena tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena itu perlu kita selektif apa yang kita makan dan kita minum. Haram zatnya, haram caranya itu berbahaya bagi diri kita. Maka Nabi mengancam, siapa yang tumbuh daging dari dalam dirinya dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka tempat kembalinya. Ini memang tegas hadisnya Bapak dan Ibu-ibu. Jadi kita mengajak kita semua, mari kita memelihara amanah Allah itu kepada kita. Yang terakhir, amanah rezeki. Banyak atau seketek rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu amanah Allah kepada kita. Jangan kita sia-siakan, pergunakan kepada yang baik. Seketek banyak tidak jadi persoalan. Dan itu dilema. Penciptaan Allah, pengaturan Allah tentang rezeki itu sudah dicatatkan dalam Al-Quran. Ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada orang yang dibukakan pintu rezekinya oleh Allah salapang-lapangnya. Untuk ramu-ramu piti datang ke inyo. Tapi ada orang yang wa yaqdir, diaturnya, dipiciknya, disaketiannya, disangeniannya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu perlu kita yakini menurut Al-Quran. Jadi awak tidak boleh sakit hati ke orang yang banyak rezeki. Kenapa? Allah yang takdirkan untuk mereka seperti itu. Ya basutur rizqa, lapangkan rezekinya oleh Allah. Tapi juga ada yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Pukul 6 ke pukul 6 masih kerajunya. Tapi duit canda itu jualnya. Kenapa? Allah yang ngatur rezeki. Makanya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita perlu kita pelihara, kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat untuk ambo dan kita sama-sama. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu-ibu, pemberitahuan dari Basnas sudah sampai kepada kita. Insya Allah akhir Ramadan ini kita siap-siap untuk menyelesaikan zakat fitrah. Yang besok di hari raya lah awak berfikir zakat fitrah. Maka kini yang boingian kita sama-sama kok dapat sebelum hari raya itu zakat fitrah kita siapkan. Itu dahulu daripada untuk raya. Pembayarannya, ketentuannya dan lain sebagainya tentang zakat fitrah, insya Allah kajian-kajian selanjutnya akan diberikan. Cuma sekedar pemberitahuan pada saat ini, kok nyampang jo piti awak membayar zakat fitrah dengan uang. Maka ketentuannya adalah yang pertama itu dari Basnas tanah datar 35.000 dalam bentuk uang.
Yang kedua 32.000. Yang ketiga 30.000, yang keempat 28.000. Jadi ada 4 kelas. Nah, itu kalau bentuk uang yang kita berikan. Nah, kalau bentuk makanan pokok berupa beras, itu ukuran berasnya 2,5 kilogram. 2,5 kilogram sesuai dengan beras yang kita makan. Nah, beras apa yang kita makan? Ya beras itulah yang kita keluarkan zakat fitrahnya. Jadi kepada ibu-ibu yang lebih baik, pernah juga saya baca dalam kajian zakat fitrah itu, yang lebih afdolnya memang makanan pokok itu yang diberikan kepada yang berhak menerima. Boge itu mana? Kenapa? Karena orang-orang yang kurang mampu, itu bisa menggua boge sekian zakat fitrah yang diterimanya, sehingga hari ayur itu togak goni boge di rumahnya. Enggak sebulan juga nak mikir beli boge le. Itu hakikat zakat fitrah itu. Lebih afdol katanya. Tapi bukan berarti tidak boleh juga piti, boleh dengan uang. Tapi hikmah tujuan supaya orang-orang yang kurang mampu itu punya persiapan beras untuk makan pada bulan Syawal berikutnya. Jadi ya Pak dan Ibu-ibu, itu nak kita pikir-pikir zakat fitrah kita dalam waktu yang 12 hari lagi insya-Allah. Sekarang kan malam 18, puasa kita 17, tinggal lagi puasa kita 13 hari. Dalam waktu yang 13 hari ini, mari kita usahakan pembayaran zakat fitrah dan suan-suan kalau bisa. Kalau tidak masih kita simpan di rumah, nanti kita berikan di akhir bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.